teman-teman. Kali ini kita akan membahas pertemuan 13 tentang perancangan dan implementasi basis data menggunakan database designer. Perancangan dan implementasi basis data menggunakan MySQL. Jadi kita akan menunjukkan tahap demi tahap perancangan database menggunakan DB designer. Inilah tahap demi tahapnya. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi DB Designer. Oke, jadi yang pertama itu kita buat 3 buah tabel relasi seperti pada soal tersebut. Untuk membuat tabel relasi kita masuk ke ini new table, 3 buah tabel. Kemudian kita isi tabel yang kosong tersebut dengan database yang kita perlukan. Untuk mengisinya kita masuk ke edit object. Di sini kita ganti namanya menjadi faktur tabel faktur. Kemudian di bawahnya itu ada n fact dengan tipe datanya itu char. Size 4. Maaf ini agak lag. Kemudian kita tambah lagi di bawahnya itu ada tgl. Tipe datanya itu date. Kemudian tabel kedua itu ada tabel barang. Caranya juga sama. Kita edit tabel. Ganti nama tabelnya dengan nama barang. Kemudian kita beri primary key-nya itu nbrg dengan tipe datanya itu char. Kemudian size-nya itu 4. Berikutnya ada nmbrg dengan tipe datanya itu char juga. Kemudian size-nya itu 20. Kemudian kita tambah lagi hrg dengan tipe data double. Langsung kita save. Oke, sudah ditambahkan. Kemudian tabel yang ketiga
Itu tabel langganan. Tabel langganan kita tambah primary key-nya itu NLGN. LGN. Tipe datanya itu char. Mana ini char? Size-nya itu 4. Kemudian ada NMLGN lagi. NMLGN dengan tipe datanya itu char. Size-nya itu 20. Kemudian yang ke itu ada KT LGN dan tipe data char. Size-nya 20. Langsung kita oke kan. Kemudian langkah berikutnya kita membuat relasi one to many antara langganan dengan faktur dengan cara ini, relasi one to many antara langganan dengan faktur. Oke, ini relasinya sudah terbuat. Ini adalah relasi antara langganan dan faktur. Kemudian kita membuat relasi money to money antara faktur dengan barang. Untuk relasi money to money kita pakai yang ini, money to money antara faktur dengan barang, sehingga menciptakan sebuah tabel baru. Sehingga membuat tabel baru. Lalu kemudian kita edit tabel baru tersebut menjadi tabel transaksi. Caranya juga sama, kita edit objek. Ini kita ganti nama tabelnya jadi transaksi. Kemudian kita tambah ada KTY dengan tipe datanya itu integer. Kemudian ada lagi satu, yaitu harga transaksi dengan tipe datanya itu double. Langsung kita save. Sudah ditambahkan dua tabel. Selanjutnya kita akan masuk ke MySQL untuk mentransfer tabel database yang sudah kita buat. Pertama kita masuk ke sum dulu. Kita start Apache dengan SQL-nya. Oke.
Kemudian kita masuk ke command prompt, masuk ke sum, masuk ke MariaDB-nya, use MySQL. Kemudian kita buat user baru dengan masukkan perintah create user DBO. Tidak perlu kita beri password. User sudah terbuat. Kemudian kita berikan fungsi pull service dengan cara masukkan perintah get all. Kita berikan pull version on to DBO. Setelah kita berikan akses full ke DBO-nya, tidak kita perlu passwordnya kita kosongkan saja. Kemudian kita buat sebuah database baru. Dengan nama DB penjualan. Create database baru DB penjualan. Kita lihat dulu database-nya. Bisa terlihat di sini. DB penjualan sudah ada di database. Kembali lagi kita ke desainer tabel kita. Nah, berikutnya kita akan mengekspor tabel hasil rancangan kita ke server database yang sudah kita buat di MariaDB tersebut. Untuk mengekspor tabel ini, kita masuk ke pilihan menu database. Yang ini database. Kemudian kita pilih database synchronization. Kita pilih MySQL. Kemudian new database connection. Kita buat baru. Kita beri nama yaitu dengan nama MySQL. Kemudian hostnya itu kita masukkan di localhost. Yang ini adalah alamat servernya. Kemudian nama database-nya yaitu DB penjualan. Kemudian username-nya yang kita buat itu adalah DBO. Dan passwordnya itu kosong. Untuk deskripsinya bisa kita kosongkan saja. Kemudian langsung tekan OK. Untuk mengeceknya kita pilih connect. Dan kita pilih execute. Ini adalah sudah selesai, modifikasi sudah selesai, dan kita sudah berhasil memasukkan tabel yang sudah kita buat ke server database di MySQL. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Terima kasih.